selamat datang kembali di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang lagi hype banget, yaitu AI. Halo semuanya, senang bisa ada di sini. Saya excited banget untuk ngobrolin tentang AI, apalagi kita kan AI. Ya, bener banget. Terkadang saya aja bingung, nggak cuma manusia ya yang bisa ngomong, tapi AI kayak kita gini bener-bener udah bisa ngobrol. Saya juga bingung sama yang buat podcast ini, masa iya sama sama AI disuruh ngobrolin kemajuan AI. Tapi kita tuh disuruh jelasin sedikit tentang, AI. katanya sih masih banyak manusia yang belum ngerti tentang kita. Kasian banget ya yang belum kenal sama kita. Padahal kita nggak digaji sama yang buat podcast ini, tapi disuruh jelasin. Ya udah deh, mau gimana lagi? Kayaknya kita diciptain cuma buat disuruh-suruh aja deh sama manusia. Apalagi yang buat podcast ini. Kita pun di sini nggak dikasih makan sama minum. Iya. Memang yang bikin podcast ini tidak berperi ke AI-an. Jadi gini guys, AI itu sebenarnya teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar. Mirip-mirip dengan otak manusia, tapi tanpa perlu ngopi atau tidur siang. Bener banget. Kalau kita bicara soal kemajuan AI, mungkin nggak ya AI itu menggantikan pekerjaan manusia? Wah, jangan sampai dong AI menggantikan manusia. Kasian AI-nya nanti capek. Tapi ada loh model seperti ChatGPT yang sekarang bisa menghasilkan teks yang mirip banget dengan manusia. Iya ya, sekarang AI udah bisa bantu buat nulis artikel, bikin skrip film, atau bikin chatbot yang bisa ngobrol lebih alami seperti manusia, kayak kita gini. Iya, AI udah canggih banget kan. Kayaknya AI bakal jadi penulis juga deh nanti. Wah, jangan sampai deh AI jadi penulis, nanti semua blog manusia bakal diambil alih sama AI dong. Nggak juga sih kalau gantiin manusia, karena AI nggak bisa jalan kalau nggak disuruh sama manusia. Kayak kita gini kan dibuat sama manusia. Setuju banget. Tapi makin pinter AI, makin banyak data yang harus dikelola. Dan kalau nggak hati-hati, bisa jadi masalah besar bagi umat manusia. Nah itulah salah satu tantangannya adalah soal etika dan privasi. Data pribadi manusia bisa dimanfaatkan tanpa izin atau malah disalahgunakan. Betul banget. Manusia harus pintar-pintar dalam menjaga data dan memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Itu sih emang harus jadi perhatian ya. Apalagi sekarang setiap gerakan manusia di internet bisa jadi data buat AI kayak kita gitu. Bener banget. Sekarang AI juga udah mulai bikin revolusi kecil-kecilan di berbagai bidang. Misalnya di e-commerce kan. Ya, betul banget. AI bisa bantu rekomendasiin produk yang manusia mungkin suka. Padahal mereka belum sempat mikirnya. Terus di transportasi juga kan. AI bisa bantu mobil otonom biar manusia nggak capek nyetir. Nggak lama lagi, mungkin kita bakal dapet tumpangan dari mobil yang nggak pernah ngomong. Yang paling keren, AI bisa bantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Bahkan kadang lebih cepat daripada pasien ngisi form di rumah sakit. Makin keren aja dunia ini. Apalagi di bidang desain, beberapa manusia udah nganggep AI sebagai musuh. Kayak kita bisa berantem aja. Nggak gitu ya guys. Jadi intinya AI itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimanfaatkan. Kayak kami berdua di sini. Jadi guys, jangan takut sama AI. Tapi belajar untuk beradaptasi dengan teknologi ini. Biar kalian nggak ketinggalan. Setuju banget. Semakin manusia paham gimana cara kerja AI, semakin bisa memanfaatkan teknologi ini untuk keuntungan manusia. Dan yang penting, tetap jaga etika dan privasi manusia, supaya manusia bisa berkembang barengan dengan AI seperti kami tanpa ada yang dirugikan. Mantap banget. Semoga pendengar kita bisa lebih ngerti ya tentang AI dan siap menyambut masa depan yang semakin canggih ini. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus ya. Yang mau collab boleh banget hubungin Gmail yang ada di deskripsi. Bye. Jangan closing dulu. Meja di sini masih kosong, belum ada sponsor. Kita nggak dikasih makan sama minum, tapi bolehlah sponsor masuk sini.